Jadi dia menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka pasal 160 kasus berkerumun dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan. Padahal kasus berkerumun ini Habib Rizik sudah menjalani hukuman sanksi administratif, sehingga semestinya tidak boleh lagi ditetapkan tersangka karena itu azasnya nabis in idem. Seseorang tidak boleh dihukum dua kali dalam kasus yang sama, dalam objek yang sama, dalam waktu yang sama. Itu. Cek audio aman ya? Ya. Pak, hari ini agendanya adalah pembuktian. Ada bukti apa saja yang dicatat oleh pemohon? Hari ini kita acara pembuktian, lebih kurang yang tadi malam kita bikin daftar buktinya lebih kurang 38 eksemplar bukti tertulis. Antara lain itu ya, surat dari Pemda DKI atas nama gugus COVID-19 itu mengirim surat kepada panitia pelaksanaan pernikahan maupun panitia pelaksanaan Maulid Nabi untuk memberikan hukuman sanksi administratif sebesar 50 juta rupiah. Nah, dari surat hukuman itu panitia itu sudah menyetor ke Pemkas Pemda. Jadi dengan artinya dalam acara berkerumun di acara Maulid Nabi maupun acara pernikahan itu Habib Rizik sudah dikenakan sanksi hukuman denda administratif. Itu berpedoman dengan peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Kesehatan maupun peraturan Gubernur DKI. Semestinya apabila dia sudah dihukum memberikan sanksi administratif dalam rangka kesalahan tentang berkerumun, maka polisi tidak boleh lagi menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus berkerumun tersebut. Berdasarkan azas hukum, ya, seseorang tidak boleh dihukum dua kali dalam kasus yang sama. Itu diatur dalam Undang-Undang HAM, diatur dalam jurisprudensi Mahkamah Agung maupun surat edaran Mahkamah Agung. Nah, ternyata kemarin pasal yang diterapkan itu semuanya termasuk pasal 160, alasannya karena mengundang massa berkumpul, itulah dikategorikan menghasut untuk berbuat pidana. Berarti tetap kasus berkerumun itulah intinya. Jadi dia menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka pasal 160 kasus berkerumun dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan.
Padahal kasus berkerumun ini Habib Rizik sudah menjalani hukuman sanksi administratif, sehingga semestinya tidak boleh lagi ditetapkan tersangka karena itu azasnya nabis in idem. Seseorang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama, dalam objek yang sama, dalam waktu yang sama. Itu. Selain itu apa lagi Pak? Surat yang Nah, lain. surat bukti juga itu yang lainnya adalah pemberitahuan kepada Kejaksaan Tinggi tentang penetapan tersangka. Nah, tapi dalam kasus ini surat seperindiknya ada 2. Nah, di dalam protap Kapolri itu 7 hari setelah surat perintah penyidikan keluar itu mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi tentang penetapan tersangka. Nah, karena seperindiknya ini 2, tanggalnya berbeda, sekarang 7 hari ini berpedoman dengan seperindik yang mana? Ini di sini kekaburan, obscure level. Jadi sinilah cacat administrasi. Karena di dalam gugatan pra peradilan ini mengadili ya, tentang prosedur hukum formil, pelaksanaan hukum formil, begitu. Nah, dari hukum formil itu sudah cacat hukum penetapan tersangka itu. Kemudian ada lagi yang kemarin tidak dibantah oleh termohon, kuasa hukum Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tentang surat Kapolda tanggal 26 Desember. Ditetapkan tersangka tanggal 9. Kemudian surat Kapolda tanggal 29. Katanya di situ penetapan tersangka berdasarkan surat Kapolda, tapi tidak disangkal oleh kuasa hukum Kapolda bahwa itu salah ketik. Semestinya mungkin 26 November. Kalau Desember memang tempus waktunya belum sampai. Itu mustahil. Orang ditetapkan aja tanggal 9 tersangkanya, kemudian dia menyerahkan diri tanggal 12 berdasarkan surat Kapolda tanggal 26 Desember. Itu naif, nonsense. Nah, salah intinya cacat administrasi gitu. Nah, kemudian kita hari ini juga rencana akan menghadirkan, kalau jadi mereka datang, itu 2 orang saksi fakta. Baru 2 orang dulu. Nah, 2 orang saksi fakta ini mereka nelpon bersedia jadi saksi. Nah, karena mereka datang sendiri, mulai dari jemput ke bandara sampai ke rumah Habib Rizik. Dia tidak pernah diundang oleh panitia dan tidak pernah diundang oleh Habib Rizik. Dia ikut berkerumun, tapi tak pernah diundang oleh Habib Rizik. Siapakah yang salah kalau dia berkerumun? Ya, mereka yang berkerumun sendiri. Tidak mungkin kesalahan orang berkerumun itu dibebankan kepada Habib Rizik. Begitu. Ini makna dari saksi ini begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Coba mungkin tolong jelaskan